Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Maura Ramadhani. Saya berasal dari kelompok 6 yang beranggota Doras Juliansa dan Novi Cayani. Di sini saya akan membacakan hasil presentasi dari kelompok saya, yaitu fungsi ijtihad. Dilihat lebih lanjut, fungsi ijtihad sendiri terbagi atas 3 macam, yaitu 1. Fungsi al-ruju atau al-i'ada atau kembali, yaitu mengembalikan ajaran Islam kepada sumber pokok, yakni Al-Quran dan Sunnah. Fungsi al-ihya atau kehidupan, yaitu menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan semangat ajaran Islam agar mampu menjawab dan menghadapi tantangan zaman. Fungsi al-inabah atau pembenahan, yakni membenahi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi dengan ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalah menurut konteks zaman dan tempat yang kini kita hadapi. Materi yang kedua adalah metode-metode berijtihad. Ada beberapa metode atau cara untuk melakukan ijtihad, baik ijtihad dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Di antaranya adalah sebagai berikut: 1. Ijma, 2. Qiyas, 3. Istidlal, 4. Al-maslahah mursalah, 5. Istihsan, 6. Istisab, dan 7. Ruf. Jika ijtihad dengan metodenya di atas mampu dikembangkan oleh manusia muslim yang memenuhi syarat secara baik dan benar, tidak ada masalah yang timbul dalam masyarakat yang tidak dapat dipecahkan dan ditentukan hukumnya. Hukum pun meliputi semua ciptaannya itu. Hanya ada yang jelas sebagaimana yang tersurat dalam Al-Quran. Adapun yang tersirat di balik hukum yang tersurat dalam Al-Quran yaitu, selain yang tersurat dan tersirat itu, ada lagi hukum yang tersembunyi di balik Al-Quran. Hukum yang tersirat dan tersembunyi inilah yang harus dicari, digali, dan ditemukan oleh manusia yang memenuhi syarat melalui penalarannya. Pada hukum yang tersurat yang bersifat zani dalam Al-Quran dan As-Sunnah, itulah ijtihad manusia yang memenuhi syarat berperan mengikuti perkembangan masyarakat manusia, memenuhi hukum dan mengatasi masalah yang timbul sebagai akibat perkembangan zaman, ilmu, dan teknologi yang diciptakan. Yang ketiga adalah hukum dan lapangan ijtihad. Jika seorang muslim dihadapkan kepada suatu peristiwa atau ditanya mengenai suatu masalah yang berkaitan dengan hukum syara, maka hukum melakukan ijtihad adalah bermacam-macam. Sebagaimana diuraikan oleh Wahab al-Yulali, baik jadi hukum ijtihad itu adalah wajib ain, wajib kifayah, sunnah, dan bahkan ada atau haram, tergantung pada kapasitas orang yang bersangkutan. Pertama, bagi muslim yang memenuhi kriteria mujtahid yang dimintai hukum atas suatu peristiwa yang terjadi dan ia khawatir peristiwa itu akan hilang begitu saja tanpa kepastian hukumnya, atau ia sendiri mengalami peristiwa yang tidak jelas hukumnya dalam nas, maka hukum ijtihad menjadi wajib ain. Kedua, bagi seorang muslim yang memenuhi kriteria mujtahid yang dimintai fatwa hukum atas suatu peristiwa yang terjadi, tetapi ia mengkhawatirkan peristiwa itu lenyap dan selain dia masih ada mujtahid lainnya, maka hukum ijtihad menjadi kifayah. Ketiga, hukum ijtihad menjadi sunnah jika dilakukan atas persoalan-persoalan yang tidak atau belum terjadi. Keempat, hukum ijtihad menjadi haram dilakukan atas peristiwa-peristiwa yang sudah jelas hukumnya secara qat'i, baik dalam Al-Quran maupun Al-Sunnah, atau ijtihad di atas masalah yang hukumnya sudah ditetapkan secara ijma. Adapun lapangan-lapangan ijtihad atau majal al-ijtihad adalah masalah-masalah yang diperbolehkan penetapannya secara hukum, yang dalam istilah teknis usul fiqh disebut mujtahid fiqh. Dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali bahwa lapangan ijtihad adalah setiap hukum syar'ah yang tidak memiliki dalil qat'i, sedangkan hukum yang dapat diketahui dari agama secara
daruri dan badili, maka sama sekali bukan merupakan wilayah ijtihad. Dalam konteks ini, secara tegas Al-Zulaili mengatakan bahwa sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil qati, at-subut wa dalalah tidaklah termasuk lapangan ijtihad. Lebih jauh, Al-Zulaili menegaskan adanya dua lapangan ijtihad. Pertama, sesuai yang tidak dijelaskan sama sekali oleh Allah dan Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Dalam Al-Sunnah atau Malanasaha fi Aslain. Kedua, sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil zani at-subut wa ad-dalalah, atau salah satunya zani at-subut atau zani ad-dalalah. Yang terakhir adalah sebab-sebab yang menimbulkan perbedaan hasil ijtihad. Beberapa hal yang dapat menyebabkan perbedaan ijtihad. Sebab pertama yaitu berbeda dalam memahami nas dan dalam menyusun metode ijtihad yang didasari sosiokultural dan geografis mujtahid. Adapun sebab pertama itu adalah satu, karena perbedaan dalam memahami dan mengartikan kata dan istilah baik dalam Al-Quran maupun hadis. Misalkan saja dalam Al-Quran terdapat kata kuru, sebagai ulama ada yang mengartikan haid dan sebagai yang lain ada yang mengartikan suci. 2. Berbeda tanggapan terhadap hadis. Hal ini terjadi karena mereka berbeda pendapat dalam menilai sikat atau terpercaya tidaknya seorang perawi, lemah tidaknya matan dan sanad suatu hadis jika dibandingkan dengan matan dan sanad lain. Sehingga ada beberapa ulama yang berbeda dalam mengkategorikan bahwa suatu hadis disebut dimasukkan ke dalam hadis sahih, hasan maupun dhaif. Konsekuensinya, kehujahannya pun akan berbeda satu sama lainnya. 3. Berbeda tanggapan tentang arud atau pertentangan antara dalil dan tarjih, atau menguatkan satu dalil atas dalil lainnya, seperti tentang nasak dan mansukh, tentang pentakwilan dan lain sebagainya. 4. Perselisihan tentang ilat dari suatu hukum. Perselisihan para mujtahid mengenai ilat atau ilah atau sebab dari suatu hukum juga merupakan salah satu sebab terjadinya perbedaan hasil ijtihad. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam presentasi saya minta maaf. Fikir dan amal soleh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.